Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di channel YouTube saya Yukenal Asuransi. Nama saya Samuel, latar belakang saya adalah seorang agen asuransi dari salah satu perusahaan asuransi swasta di Indonesia. Nah, di channel saya ini saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya dapatkan selama saya menjadi seorang agen asuransi. Semoga sharing saya kali ini bisa berguna dan membantu Sobat Bijak sekalian dalam mengerti dan memahami tentang produk-produk asuransi dan istilahnya, dan beberapa hal yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dari asuransi. Oke, mari kita mulai ya. Nah, selama 13 tahun kurang lebih ya saya berkarir di agen asuransi. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima adalah, polis saya ini bayarnya berapa lama ya? Atau ini bayarnya 10 tahun saja ya? Lalu ada pertanyaan lagi, setelah 10 tahun uang saya balik nggak? Atau baliknya berapa duit? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada dua istilah yang perlu kita ingat dan kita bedakan. Yang pertama adalah premi, yang kedua adalah cost of insurance. Nah, cost of insurance itu adalah biaya asuransi yang dikeluarkan untuk mempertahankan manfaat asuransi atau manfaat polis kita. Sedangkan premi adalah uang yang dibayarkan oleh nasabah, oleh kita setiap bulannya atau setiap tahunnya ya. Termasuk di dalamnya itu ada cost of insurance, ada biaya akuisisi dan biaya administrasi lainnya, dan juga ada porsi investasi ya, untuk polis unit link ya. Nah, supaya lebih jelasnya, kita bisa lihat di contoh berikut. Ya, saya coba share screen ya, sebentar. Oke. Nah, ini adalah premi ya. Ya, preminya 1 juta sebulan. Oke. Nah, sedangkan ini adalah cost of insurance. Ini dia. Ya. Ini biaya asuransinya ya. Di polis ini dia mengambil dua manfaat ya, jiwa dan sakit kritis. Ya, masing-masing 500 juta. Nah, ini biayanya nih per bulan nih. 114.000 ditambah 174.000. Atau kalau di total biaya per bulannya itu 288.759.000 per bulan. Nah, sekarang kita lihat ya. Preminya 1 juta. Biayanya 288.759.000. Nah, kenapa kita harus membayar preminya lebih mahal dibandingkan dengan biayanya? Ya, padahal biayanya kan cuma 288.000 ya. Kenapa preminya harus bayar 1 juta? Nah, begini ya teman-teman ya. Saya akan kasih sebuah ilustrasi sederhana ya. Saya akan gambarkan di sini. Tadi ya, preminya 1 juta per bulan. Nah, biayanya 288.000 ya, saya bulatkan saja, per bulan juga. Nah, biaya asuransi ini itu setiap tahun seiring dengan bertambahnya usia dari nasabah ya, itu naik teman-teman. Ya, tapi premi ya di polisi unit link itu kan tetap
Ya, kalau di awal dibilangnya premi 1 juta, itu berarti 1 juta terus tetap. Gitu ya. Nah, kita lihat ya tadi ya. Preminya 1 juta, biayanya 288.000. Ada nilai lebih, ada uang lebih kan ya? Ya nggak? Ada selisih. Premi setiap bulan dibayar. Ya, bulan depan bayar lagi, bayar terus gitu ya. Nah, biayanya pun setiap bulan kan juga ada. Ya. Timbul biaya, harus dibayar juga ini. Ya. Uang masuk 1 juta, potong 288 ya saat ini ya. Ada selisih tapi lebihnya. Ya. Terus gitu ya. Ada lebih gitu ya. Sampai suatu saat mungkin udah minus nih. Biayanya mungkin ketemu ya di sini dan biayanya naik. Sedangkan preminya kan bayarnya tetap gitu ya. Tapi kan udah ada nilai tunai yang sudah terbentuk sebelumnya, yang sudah dibayarkan sebelumnya ya, yang sudah diciptakan di sini. Nah, ini yang saya bilang adalah buffer. Ya. Nah, saya akan sekedar kasih gambaran sedikit ya. Asuransi unit link ini memang sedikit berbeda dengan asuransi tradisional. Ya, asuransi tradisional itu yang biasanya kita sebut bayar tahunan ya. Terus uangnya hangus. Karena kenapa? Karena bayarnya biaya asuransinya aja. Uangnya hangus gitu ya. Nih, 288.000 ya kalau asuransi tradisional ya contohnya. Nah, pada asuransi tradisional biasanya preminya itu hanya terdiri dari cost of insurance, biaya administrasi dan biaya akuisisi. Ya. Contohnya di sini ya biayanya itu preminya itu cuma 288.000 nih contoh kalau tradisional gitu ya. Sedangkan pada polis unit link selain dari 3 biaya yang tadi, yang ini ya, itu juga ada porsi investasi ya, ada dana yang dialokasikan ke porsi investasi. Nah, porsi investasi inilah yang biasanya sering disebut dengan tabungan atau pengembalian premi. Nah, saya sendiri itu lebih suka menyebutnya ini ya, bukan tabungan teman-teman, tapi buffer atau penyangga. Ya. Penahan ini atau penyangga ini untuk apa? Untuk antisipasi jika suatu saat nanti karena satu dan lain hal kita tidak bisa membayar premi, maka biaya asuransi tadi tuh ya, biaya asuransi yang ini itu diambil dari ini ya, diambil dari nilai tunai yang sudah terbentuk, sehingga karena biayanya ini dibayar ya, terbayar, maka manfaat asuransi itu tetap aktif, tetap bisa dipertahankan. Clear ya? Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan berikut. Oke. Nah, ini adalah kedua ilustrasi ini memiliki premi dan biaya asuransi yang sama, tetapi masa bayarnya berbeda. Pada ilustrasi A yang ini, ya ini ilustrasi B ya. Pada ilustrasi A, masa bayar itu disetting 10 tahun. Ya. Preminya hanya dibayar 10 tahun, disettingnya 10 tahun. Ya, ilustrasi. Sedangkan pada ilustrasi B yang ini, itu disetting dibayar terus. Seumur hidup ya, dibayar terus. Ya, ini setting dibayar terus. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, yang A ya ini ya. Ini yang B. Dapat kita lihat di sini bahwa ilustrasi yang kolom A di tahun ke 15, 16 ya. Di nasabah usia 56 tahun itu timbul bintang-bintang. Di return yang 5%. Di yang 13% ada timbul bintang-bintang di tahun ke-23 di sini nih. Nah,
bintang-bintang di sini itu menandakan bahwa nilai tunainya itu sudah tidak ada atau tidak cukup lagi untuk membayar biaya asuransi, ya, sehingga manfaat asuransi berakhir ya. Kalau misalnya seperti ini case-nya. Nah, pada ilustrasi B, nilai tunai itu tidak tergerus. Ya. Yang ini ya, terutama yang di 13%. Ya, naik terus tuh. Kenapa? Karena preminya dibayar secara rutin terus-menerus ya. Sehingga nilai tunai yang terbentuk itu semakin lama semakin bertambah, tidak terpotong ya, tidak dikurangi, dalam tanda kutip akumulasinya itu tidak terpotong oleh biaya asuransi ya. Walaupun biaya asuransi tetap ada. Ya, tapi karena premi yang dibayar terus dan nilai returnnya itu cukup besar, makanya nilai tunainya ini cenderung naik. Oke. Nah, perlu diingat teman-teman, angka yang tercantum di sini, ya di sini nih, angka-angka yang ini hanyalah ilustrasi dari perhitungan Excel sederhana. Dan jumlahnya itu tidak dijamin oleh perusahaan asuransi. Jadi hanya berupa ilustrasi saja. Ya, karena sama seperti instrumen investasi lainnya, return atau tingkat pengembalian investasi dari polis unit link ini itu dapat berubah-berubah ya. Tergantung dari kondisi ekonomi ya atau faktor eksternal lainnya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan berapa lama saya harus membayar, jawabannya adalah pembayaran premi bisa disetting ya. Pembayaran premi itu bisa disetting hanya misalnya selama 10 tahun. Atau di beberapa asuransi itu minimal itu 5 tahun. Tapi untuk biaya asuransi tentu saja kita harus dibayar terus ya. Selama kita masih ingin mendapatkan manfaat perlindungan dari polis atau manfaat dari asuransi kita. Oleh sebab itu, semakin pendek masa bayar premi, maka jumlah premi yang harus dibayarkan juga akan semakin besar, gitu ya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah di tahun ke-10 uangnya bisa kembali, ya, jawabannya adalah belum tentu. Karena seperti yang saya informasikan sebelumnya, jumlah nilai tunai itu tidak dijamin, ya, dan nilainya bisa berubah-berubah tergantung situasi dan kondisi saat itu. Ya, jadi dari tabel itu ada angka berapa, itu bisa lebih kecil dari itu atau bahkan mungkin lebih besar, tergantung dari kondisi ekonomi saat itu ya, atau setelah perjalanan waktu sekian tahun, returnnya itu seperti apa. Nah, jadi sekarang ada lagi pertanyaan yang tadi ya, untuk pertanyaan apakah nilai tunai uang tersebut itu bisa diambil, jawabannya bisa, karena itu uangnya kita ya. Tetapi itu berarti premi ya harus kembali dibayarkan atau ada sejumlah uang yang di top up kan ya. Jadi itu seperti dipinjam dulu karena itu sebenarnya kan untuk penyangga. Ya. Jadi manfaat asuransi mau berjalan nggak? Nah, yang penting adalah intinya selama masih ada dana nilai tunai yang cukup untuk membayar biaya asuransi tadi, manfaat asuransi tetap ada. Tetapi jika sebaliknya, jika dana yang sudah terbentuk itu habis, ya, maka manfaat asuransi juga berakhir. Ya, habis bisa karena apa? Karena nilai tunainya diambil, yang tadi kan bisa diambil ya. Atau mungkin memang biayanya udah lebih besar daripada premi sehingga kalah, sehingga tergerogoti nilai tunai yang ada dan lama-lama habis. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Nah, jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komen. Atau bisa juga bertanya langsung pada saya melalui email yukkenalasuransi@gmail.com. Disambung ya, yukkenalasuransi@gmail.com. Dan jika kalian merasa video saya di sini bermanfaat untuk kalian, silahkan bagikan informasi ini ke orang-orang di sekitar kalian. Siapa tahu informasi ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan mereka seputar asuransi ya. Dan jangan lupa teman-teman, klik like dan subscribe untuk mendapatkan update video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, cerdas, dan bijaksana.